Seberapa dalamkah Anda kuat dalam menyelam bebas di dalam air? 2 meter, 3 meter, atau bahkan 10 meter? Tentu bagi banyak orang, menyelam bebas tanpa peralatan bukanlah hal yang mudah. Tetapi ada loh orang-orang berkekuatan super dalam tanda kutip yang bisa menyelam bebas hingga puluhan bahkan ratusan meter. Benarkah ada yang mampu menyelam bebas hingga mencapai kedalaman ratusan meter tanpa alat bantu tabung oksigen? Siapakah yang bisa melakukannya? Pemirsa, inilah orang-orang yang kuat berada di laut layaknya manusia ikan versi on the spot. Yang pertama adalah stick roots. Kira-kira berapa meterkah ia sanggup menyelam ya? Pria asal Denmark yang menyelam di perairan wilayah Dahab, Mesir ini menyelam bebas di sebuah tempat yang mirip gua sempit di dalam laut. Dengan hanya memakai celana renang, kacamata, dan penutup hidung, ia mampu memasuki laut hingga kedalaman 30 meter. Namun tak berhenti di situ. Stick juga melakukan aksi serupa di Dance Blue Hole, sebuah lubang bawah laut terbesar di dunia yang terletak di Bahama. Kira-kira yang mampu menyelam hingga kedalaman berapa meter ya? Tanpa alat bantu pernafasan dan hanya mengandalkan tali, pria yang kini berusia 45 tahun ini mampu menyelam di lautan hingga kedalaman 50 meter. Wow, keren ya! Pria, gadis cantik ini pun beraksi untuk menunjukkan kekuatannya di dalam air. Sampai berapa meter ia sanggup menyelam? Dalam sebuah kontes free diving, gadis asal Italia Alessia Zecchini yang memakai monofin di kakinya sanggup menyelam sangat dalam, bahkan membuat rekor loh. Dengan menahan nafas hingga 3,5 menit, gadis kelahiran 30 Juni 1992 ini mampu menyelam bebas hingga kedalaman 107 meter. Tampak seperti putri duyung ya. Selanjutnya adalah penyelam bebas asal Rusia, Alexei Molchanov. Menjadi salah satu penyelam terbaik, Molchanov menantang dirinya sendiri untuk melakukan selam bebas dalam 130 meter. Apakah akan berhasil?
Dengan memakai baju renang, monofin, serta senter di kepala, namun tanpa kacamata renang, pria kelahiran 6 Maret 1987 mulai menyelam menuju kegelapan di lautan. Detik-detik berlalu, hingga akhirnya ia mampu mencapai titik 130 meter. Dengan prestasinya itu, anak dari penyelam bebas Natalia Molchanova mampu mencatatkan namanya dalam rekor dunia di olahraga selam bebas. Luar biasa ya! Winram, yang merupakan penyelam bebas asal Kanada, mengikuti kejuaraan freediving internasional. Dengan kategori yang berbeda dengan biasanya, pria yang memakai pakaian dan kacamata renang serta penutup hidung ini menaiki alat yang akan membawanya ke dalam lautan. Kira-kira sampai kedalaman berapa meter ia sanggup bertahan? Meski menerima tekanan air yang cukup kuat, Winram sukses turun hingga kedalaman 145 meter. Dan setelah mencapai titik rekor tersebut, ia pun langsung berenang kembali ke permukaan sebelum nafasnya habis. Selain berhasil membuat rekor tersebut, Winram pun dikenal sebagai seorang aktivis yang juga pernah menyelam bersama ikan hiu. Julukan manusia ikan mungkin patut diberikan kepada Guillaume Néri, seorang pria asal Prancis yang bisa menyelam sangat dalam tanpa menggunakan alat bantu pernafasan. Coba tebak, kira-kira berapa meter ya ia sanggup selam bebas? Ternyata Néri berhasil menyelam hingga kedalaman 202 meter loh. Wow, aksi yang dilakukan di Dean Blue Hole, Bahama ini dilakukan pada bulan Juli 2010 lalu. Sebelum menciptakan rekor sedalam 202 meter, Néri pernah juga menyelam bebas tanpa alat bantu. Pada tahun 2004, ia sanggup menyelam hingga 96 meter. Lalu, pada 6 September 2006, dia berhasil mencapai kedalaman 109 meter. Dan pada 3 Juli 2008, Néri mampu menyelam hingga kedalaman 113 meter. Wah, rekornya tiap tahun bisa bertambah ya. Tak hanya Guillaume Néri, julukan manusia ikan juga mesti disematkan kepada Herbert Nitsch, seorang penyelam bebas asal Austria. Pria kelahiran 20 April 1970 ini bahkan menjadi pemegang rekor karena mampu menyelam hingga kedalaman 253 meter. Wow, luar biasa ya! Dan pemirsa, itulah beberapa orang yang layak dijuluki manusia ikan versi On The Spot. Terus update informasi unik dan viral lainnya hanya di On The Spot. Lebih dari 20 wanita menjadi korban pelecehan seksual produser Hollywood Harvey Weinstein. Sementara itu, karyawati dipecat usai laporkan kekerasan seksual yang dilakukan atasan. Mengapa orang yang punya kekuasaan punya kesempatan besar untuk melakukan kekerasan seksual? Simak ulasannya setelah jeda berikut ini.